Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teva Kemala. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi aljabar matematika jenjang SMP. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu yang pertama memahami konsep bentuk aljabar, yang kedua mengidentifikasi unsur-unsur aljabar, yaitu ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Yang ketiga membedakan suku sejenis dan tidak sejenis. Yang keempat melakukan operasi aljabar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kelima, melakukan substitusi nilai pada bentuk aljabar. Yang keenam, memodelkan masalah konseptual ke dalam bentuk aljabar. Yang ketujuh, menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan konsep aljabar. Dan yang terakhir, menafsirkan hasil penyelesaian dalam konteks permasalahan. Selanjutnya, terdapat peta konsep materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, pengertian aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang menggunakan simbol seperti huruf atau variabel untuk menyatakan bilangan yang belum diketahui. Variabel ini nantinya dapat diolah melalui berbagai operasi matematika untuk menemukan nilai atau bentuk yang lebih sederhana. Contohnya, diketahui suatu bilangan dinyatakan dengan X. Jika bilangan tersebut ditambah 5, maka menjadi X ditambah 5. Artinya, variabel X dapat diolah dengan operasi penjumlahan. Lalu yang kedua adalah bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah kalimat matematika yang terdiri dari angka dan variabel. Bentuk ini digunakan untuk mempresentasikan hubungan matematika. Contoh yang pertama, yaitu 3X ditambah 5. Lalu untuk contoh yang kedua, 2A dikurangi 4. Untuk contoh soalnya, tuliskan bentuk aljabar dari suatu bilangan ditambah 7. Maka suatu bilangan itu kita lambangkan dengan X ditambah 7. Selanjutnya ada unsur-unsur aljabar. Setiap bentuk aljabar terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama variabel. Variabel adalah huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui, seperti X, Y, ataupun Z. Lalu yang kedua adalah koefisien. Koefisien adalah angka yang mengiringi variabel. Misalnya, dalam 4X, angka 4 adalah koefisien. Lalu yang ketiga adalah konstanta. Adalah bilangan tetap yang berdiri sendiri tanpa variabel, seperti 7 dalam 4X ditambah 7. Lalu yang keempat, suku. Bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus ataupun minus. Contohnya, 3X ditambah 2Y dikurangi 5 terdiri dari 3 suku, yaitu 3X terdiri dari 3 suku, yaitu 3X, 2Y, dan negatif 5. Selanjutnya adalah suku sejenis dan suku tidak sejenis. Yang pertama, suku sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat yang sama. Contohnya, yang pertama 2X dan 5X, lalu yang kedua 5Y kuadrat dan Y kuadrat itu memiliki variabel dan pangkat yang sama. Lalu untuk suku tidak sejenis adalah suku yang variabel ataupun pangkatnya berbeda. Contohnya, yang pertama 3X dan 4Y itu variabelnya berbeda. Lalu untuk contoh yang kedua, Y kuadrat dan Y itu variabelnya sama tapi pangkatnya berbeda. Lalu untuk contoh yang ketiga, 6Y kuadrat dan 6X kuadrat itu berbeda variabel dan berbeda pangkat. Maka dari ketiga contoh tersebut merupakan suku tidak sejenis. Untuk contoh soalnya, manakah yang sejenis? 3X, 2Y, 5X. Jawabannya adalah 3X dan 5X merupakan suku yang sejenis. Selanjutnya adalah bentuk berdasarkan banyak suku. Bentuk aljabar dapat diklasifikasikan berdasarkan jumlah suku yang dimilikinya. Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Untuk bentuk yang pertama adalah monomial, yaitu suku 1. Monomial adalah bentuk aljabar yang hanya terdiri dari satu suku. Ciri-cirinya yang pertama tidak ada tanda plus atau minus di dalamnya. Lalu yang kedua bisa berupa variabel saja, angka saja, ataupun gabungan. Contohnya,
Yang pertama ada 3x, yang kedua ada 5y kuadrat, yang ketiga ada negatif 7, yang keempat ada 2ab. Lalu untuk bentuk yang kedua adalah binomial atau suku dua. Binomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku. Ciri-cirinya memiliki satu tanda plus atau minus. Lalu yang kedua terdiri dari dua bagian. Contohnya, yang pertama adalah x ditambah 2, yang kedua adalah 3a dikurangi 5, contoh yang ketiga 2x ditambah 4y. Selanjutnya, trinomial atau suku tiga. Trinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari tiga suku. Ciri-cirinya memiliki dua tanda operasi, plus ataupun minus. Contohnya yang pertama, x ditambah y ditambah 3. Lalu untuk contoh yang kedua, 2x ditambah 3y dikurangi 5. Lalu untuk bentuk yang keempat adalah polinomial atau banyak suku. Polinomial adalah bentuk aljabar yang terdiri dari lebih dari satu suku atau umum. Jadi, monomial, binomial, trinomial termasuk polinomial. Contohnya, x ditambah 2, lalu untuk contoh yang kedua, x kuadrat ditambah 3x ditambah 5, lalu untuk yang ketiga, 2x pangkat 3 ditambah 4x kuadrat ditambah x ditambah 7. Itu termasuk contoh bentuk polinomial. Lalu yang terakhir, yaitu bentuk standar. Nah, ini adalah tambahan penting. Bentuk aljabar biasanya ditulis dari pangkat tertinggi ke pangkat terendah. Contohnya, yang pertama, x kuadrat ditambah 3x ditambah 1 itu adalah contoh bentuk standar yang benar. Lalu untuk 3x ditambah x kuadrat ditambah 1 itu contoh bentuk yang belum rapi. Selanjutnya adalah operasi aljabar. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar. Penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar adalah proses menggabungkan atau mengurangi suku-suku yang memiliki variabel yang sama. Catatan pentingnya, hanya suku sejenis yang bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Contoh yang pertama, ada 3x ditambah 6x sama dengan, berarti 3 ditambah 6 dikali x. 3 tambah 6 adalah 9, berarti 9x. Lalu contoh yang kedua ada 6y dikurangi 5y. Sama dengan 6 dikurangi 5 dikali y. 6 dikurangi 5 hasilnya adalah 1. Maka 1 kali y adalah y. Lalu untuk contoh yang ketiga ada buka kurung 3x ditambah 2 ditambah buka kurung 2x ditambah 5 sama dengan kita satukan suku yang sejenis. Yaitu 3x ditambah 2x, lalu ditambah buka kurung 2 ditambah 5. 3x ditambah 2x hasilnya 5x, 2 ditambah 5 hasilnya 7. Maka hasilnya adalah 5x ditambah 7. Untuk contoh selanjutnya, yaitu 2x ditambah buka kurung 3x ditambah 4 sama dengan 2x kita keluarkan yang di dalam kurung. 3x dikali positif hasilnya ditambah 3x, positif 4 dikali positif hasilnya 4. Jadi 2x ditambah 3x ditambah 4. 2x ditambah 3x adalah 5x ditambah 4. Lalu contoh selanjutnya adalah 5y dikurangi 2y, 5y dikurangi buka kurung 2y ditambah 3. Sama dengan, kita keluarkan lagi dari dalam kurungnya, berarti 5y dikurangi 2y dikurangi 3. Sama dengan 5y dikurangi 2y adalah 3y dikurangi 3. Lalu untuk contoh yang terakhir, yaitu buka kurung 6a kuadrat dikurangi 4b ditambah 3, tutup kurung dikurangi, buka kurung 2a kuadrat ditambah b dikurangi 1, tutup kurung. Sama dengan, kita keluarkan semuanya dari dalam kurung. Jadi hasilnya adalah 6a kuadrat dikurangi 4b ditambah 3 dikurangi 2a kuadrat dikurangi b ditambah 1. Sama dengan kita satukan suku-suku yang sejenisnya. Sama dengan 6a kuadrat dikurangi 2a kuadrat dikurangi 4b dikurangi b ditambah 3 tambah 1. 6a kuadrat dikurangi 2a kuadrat adalah 4a kuadrat. Negatif 4b dikurangi b hasilnya negatif 5b
3 ditambah 1 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 4A kuadrat dikurangi 5B ditambah 4. Operasi selanjutnya adalah perkalian dalam aljabar. Perkalian aljabar adalah operasi mengalihkan bilangan variabel ataupun bentuk aljabar lainnya sesuai aturan matematika. Dalam perkalian aljabar, koefisien dikalikan, lalu variabel juga dikalikan, dan pangkat dijumlahkan jika variabelnya sama. Contoh yang pertama, yaitu 2x dikali 3x sama dengan 2 dikali 3, lalu x dikali x. Hasilnya adalah 6x kuadrat. Contoh yang kedua, 8x dikali 2y sama dengan 8 dikali 2, lalu dikalikan x dikali y. Sama dengan 8 kali 2, 16, x kali y adalah xy. Jadi hasilnya adalah 16xy. Contoh yang ketiga adalah 3 dikali 3x. 3 dikali 3, 9, berarti hasilnya adalah 9x. Lalu untuk contoh yang keempat, yaitu ada 4 buka kurung x ditambah 5. Nah, ini caranya adalah kita kalikan 4 dengan x, jadi 4x, lalu 4 dikali 5 hasilnya 20. Maka hasilnya adalah 4x ditambah 20. Contoh selanjutnya adalah 4y kuadrat dikali 3y pangkat 3 sama dengan buka kurung 4 kali 3, lalu dikalikan buka kurung y kuadrat dikali y pangkat 3. Hasilnya 4 kali 3 adalah 12, y pangkat 2 dikali y pangkat 3 adalah y pangkat 2 ditambah 3, sama dengan 12y pangkat 5. Lalu, contoh soal selanjutnya, yaitu buka kurung x tambah 2 dikali buka kurung x dikurangi 3. Nah, di sini sudah ada tanda panahnya, kita kalikan x dikali x hasilnya x kuadrat, x dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 3x. Lalu kita kalikan 2. 2 dikali x hasilnya positif 2x, 2 dikali negatif 3 hasilnya negatif 6. Maka x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2x dikurangi 6 hasilnya adalah x kuadrat dikurangi x dikurangi 6. Lalu untuk selanjutnya adalah 2x pangkat 3 dikali 3x pangkat 2 dikali x. Sama dengan kita satukan koefisiennya. 2 dikali 3 dikali 1, lalu x-nya kita satukan, x pangkat 3 dikali x pangkat 2 dikali x. Sama dengan 2 kali 3 kali 1 hasilnya 6, lalu x pangkat 3 ditambah 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 6x pangkat 6. Lalu selanjutnya, 4xy dikali 2x pangkat 2y. Sama dengan 4 kita kali 2, lalu x dikali x kuadrat, dan y dikali y. 4 kali 2, 8, lalu x dikali x, 4 kali 2, 8, lalu x pangkat 1 ditambah 2, lalu y pangkat 1 ditambah 1. Hasilnya adalah 8x pangkat 3, y kuadrat. Selanjutnya adalah pembagian dalam aljabar. Pembagian aljabar adalah operasi membagi bentuk aljabar dengan aturan tertentu. Dalam pembagian, koefisiennya dibagi, variabel dibagi, dan pangkat dikurangkan jika variabelnya sama. Contoh soalnya, yang pertama 6x dibagi 3 sama dengan 6 dibagi 3 dikali x sama dengan 2x. Lalu contoh yang kedua, 14y pangkat 3 dibagi 2y sama dengan 14 dibagi 2, lalu y pangkat 3 dibagi y. Hasilnya 14 bagi 2, 7, lalu dikalikan y pangkat 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah 7y kuadrat. Lalu contoh soal selanjutnya, yaitu 8a dibagi 4b. 8 dibagi 4, lalu a dibagi b. Maka hasilnya adalah 2a per b. Contoh soal selanjutnya, 18x pangkat 3, y kuadrat dibagi 3xy. Sama dengan 18 dibagi 3, x pangkat 3 dibagi x, lalu y kuadrat dibagi y. Sama dengan 18 dibagi 3, 6, lalu x pangkat 3 dikurangi 1, lalu y pangkat 2 dikurangi 1. Hasilnya adalah 16x kuadrat y. Contoh soal selanjutnya,
yaitu buka kurung 6x ditambah 12 dibagi 3 sama dengan 6x dibagi 3 ditambah 12 dibagi 3. Maka hasilnya adalah 2x ditambah 4. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu x pangkat 3 dikurangi, untuk contoh soal yang terakhir, buka kurung x pangkat 3 dikurangi 5x dibagi x sama dengan x pangkat 3 dibagi x lalu dikurangi 5x dibagi x. Hasilnya adalah x pangkat 3 dikurangi 1 dikurangi 5x pangkat 1 dikurangi 1. Hasilnya adalah x kuadrat dikurangi 5. Materi selanjutnya adalah substitusi nilai dalam aljabar. Substitusi nilai adalah proses mengganti variabel dengan nilai tertentu untuk mendapatkan hasil dari suatu bentuk aljabar. Artinya, huruf atau variabel diganti dengan angka. Langkah-langkah substitusinya yaitu yang pertama, perhatikan nilai variabel yang diketahui. Lalu yang kedua, ganti variabel dengan angka tersebut. Yang ketiga, gunakan tanda kurung jika perlu. Lalu yang terakhir, hitung hasilnya. Untuk contoh soal yang pertama, jika X sama dengan 5, tentukan nilai dari A, X tambah 3, B, 2X, C, X pangkat 2. Jawab untuk A, berarti X-nya kita gantikan dengan 5, berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Lalu untuk yang B, berarti 2 kali 5 sama dengan 10. Lalu untuk yang C, 5 kuadrat sama dengan 5. Lalu untuk contoh soal yang kedua, yaitu jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 3, hitunglah 2X ditambah Y. Jawabannya sama dengan 2 kali 2 ditambah negatif 3. Sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 3. Hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah permodelan masalah nyata ke dalam bahasa aljabar. Permodelan masalah nyata adalah proses mengubah masalah sehari-hari ke dalam bentuk aljabar atau model matematika agar lebih mudah diselesaikan. Artinya, masalah cerita kita ubah menjadi bentuk aljabar, lalu kita selesaikan. Tujuan pemodelan ini adalah untuk mempermudah perhitungan, menyederhanakan masalah, lalu membantu menemukan solusi. Untuk langkah-langkah pemodelan, yang pertama, tentukan apa yang diketahui, lalu misalkan variabel, biasanya X ataupun Y, boleh apapun itu. Lalu yang ketiga, ubah ke bentuk aljabar. Yang keempat, selesaikan model. Yang kelima, tafsirkan hasilnya. Untuk contoh 1, yaitu untuk model harga. Di sebuah toko, harga satu buku tulis adalah sama. Rani membeli 4 buku tulis dan harus membayar Rp20.000. Berapa harga satu buku tulis tersebut? Untuk penyelesaiannya, kita misalkan harga satu buku adalah kita misalkan harga satu buku adalah X. Maka harga 4 buku adalah 4X. Diketahui total harganya adalah Rp20.000. Maka untuk model matematikanya adalah 4X sama dengan 20.000. Lalu X sama dengan 20.000 dibagi 4, X sama dengan 5.000. Jadi harga untuk satu buku adalah Rp5.000. Lalu untuk contoh yang kedua adalah model umur. Jumlah umur Ani dan Budi adalah 20 tahun. Umur Budi 2 tahun lebih tua dari Ani. Berapa umur masing-masingnya? Penyelesaiannya kita misalkan umur Ani adalah X, umur Budi adalah X ditambah 2. Jadi untuk model matematikanya adalah X ditambah buka kurung X ditambah 2 sama dengan 20. Lalu kita kalikan X dikali X hasilnya 2X, X dikali 2 hasilnya maaf bukan dikalikan. Jadi X ditambah X hasilnya 2X lalu ditambah 2 sama dengan 20. 2X ditambah 2 sama dengan 20, lalu 2X sama dengan 18, X sama dengan 18 dibagi 2, X sama dengan 9. Umur Ani adalah 9 tahun, maka umur Budi X ditambah 2 sama dengan 9 ditambah 2 sama dengan 11 tahun. Maka untuk jawabannya umur Ani 9 tahun dan umur Budi 11 tahun.
Untuk contoh yang ketiga, ini model umur tapi lebih kompleks. Pertanyaannya, 3 tahun yang lalu umur Ani adalah setengah dari umur Budi. Sekarang, jumlah umur mereka adalah 30 tahun. Berapa umur Ani dan Budi sekarang? Penyelesaiannya, misalkan, umur Ani sekarang adalah X, umur Budi sekarang adalah Y. Diketahui 3 tahun lalu untuk Ani sama untuk model matematikanya adalah X dikurangi 3, lalu berarti untuk Budi adalah Y dikurangi 3. Kita buat persamaan untuk persamaan yang pertama, yaitu X dikurangi 3 sama dengan 1/2 buka kurung Y dikurangi 3. Selesaikan, X dikurangi 3 sama dengan, kita kalikan setengah kali Y, hasilnya setengah Y. Setengah dikali negatif 3 adalah negatif 1,5. X sama dengan setengah Y ditambah 1,5. Lalu untuk persamaan yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 30. Lalu kita substitusi ke persamaan 2 yang sudah kita temukan di persamaan 1. Berarti X-nya kita gantikan dengan 1/2 dikali Y ditambah 1,5 ditambah Y sama dengan 30. 1/2 Y tambah Y hasilnya adalah 1,5 Y ditambah 1,5 sama dengan 30. 1,5 Y sama dengan 28,5, Y sama dengan 19. Dan umur Ani adalah X sama dengan 30 dikurangi 19 sama dengan 11 tahun. Jadi jawabannya untuk umur Ani adalah 11 tahun, lalu untuk umur Budi adalah 19 tahun. Selanjutnya adalah contoh 4 model luas persegi panjang. Sebuah persegi panjang memiliki panjang 3 cm lebih panjang dari lebarnya. Jika keliling persegi panjang tersebut adalah 26 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Penyelesaiannya, kita misalkan lebar adalah X, panjang adalah X tambah 3. Kita keliling. Rumus keliling persegi panjang adalah 2 buka kurung panjang tambah lebar. Jadi kita masukkan 2 buka kurung X ditambah buka kurung X ditambah 3 sama dengan 26. 2 dikali X tambah 3 sama dengan 26. 2 dikali 2X ditambah 3 sama dengan 26. Lalu kita kalikan 2 kali 2X adalah 4X, 2 dikali 3 adalah 6 sama dengan 26. 4X sama dengan 20, lalu X sama dengan 5. Jadi untuk lebarnya adalah 5 cm. Dan untuk panjangnya, berarti karena dia lebih panjang 3 cm, berarti X ditambah 3 sama dengan 5 ditambah 3 sama dengan 8 cm. Jawabannya untuk lebar adalah 5 cm dan untuk panjang 8 cm. Contoh yang kelima adalah model harga campuran. Andi membeli 2 buku dan 3 pensil. Harga 1 pensil adalah Rp2.000. Total belanja Andi Rp14.000. Berapa harga 1 buku? Penyelesaiannya, misalkan harga 1 buku adalah X, harga 2 buku adalah 2X, harga 3 pensil adalah 3 dikali 2.000 sama dengan 6.000. Jadi untuk totalnya adalah 2X ditambah 6.000 sama dengan 14.000. Lalu 2X sama dengan 8.000. X sama dengan 8.000 dibagi 2, X sama dengan 4.000. Maka untuk jawaban harga 1 buku adalah Rp4.000. Nah, di sini ada latihan soal dari materi aljabar yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Selanjutnya adalah miskonsepsi siswa. Beberapa miskonsepsi yang sering dialami siswa dalam pembelajaran aljabar antara lain, yang pertama, siswa menganggap variabel memiliki nilai tetap serta belum mampu membedakan variabel, koefisien, dan konstanta. Yang kedua, siswa menganggap semua suku dapat dijumlahkan tanpa memperhatikan kesamaan variabel dan pangkat, serta belum memahami perbedaan suku sejenis dan tidak sejenis. Yang ketiga, siswa sering melakukan kesalahan dalam menggabungkan suku dan penggunaan tanda kurung. Yang keempat,
Siswa melakukan kesalahan dalam perkalian, pembagian, serta penggunaan sifat-sifat distributif lainnya. Aturan pangkat. Yang kelima, siswa belum memahami makna pangkat, termasuk kesalahan dalam operasi pangkat. Yang keenam, siswa mengalami kesulitan dalam mengganti variabel, terutama jika melibatkan bilangan negatif dan penggunaan tanda kurung. Yang ketujuh, siswa kesulitan menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk aljabar dan tidak terbiasa memisahkan variabel. Yang kedelapan, siswa sering langsung menebak jawaban tanpa membuat model matematika yang benar. Dan yang terakhir, siswa tidak mampu menghubungkan hasil perhitungan dengan konteks soal dalam kehidupan nyata. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.